Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Tidak bisa dipungkiri, percaya atau tidak, kisah Hokage memiliki banyak kemiripan dengan kehidupan para presiden Indonesia. Mungkin Kishimoto Sensei sedikit terinspirasi Indonesia dalam pembuatan Naruto. Kita lihat bagaimana urutan Hokage dan presiden sangat mirip, di mana bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan diklik di link di atas. Belum lagi, Hokage yang sudah meninggal dan masih hidup proporsinya sama persis dengan presiden Indonesia, di mana Hokage 1, 2, 3, 4 sudah meninggal, dan yang terakhir meninggal adalah Hokage ketiga, dan tersisa Hokage kelima, keenam, dan ketujuh. Begitupun Indonesia, Presiden RI pertama sampai keempat sudah meninggal, di mana di antara keempat itu, yang terakhir meninggal adalah Presiden ketiga, yaitu almarhum Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, ilmuwan kebanggaan Indonesia. Dan saat ini masih ada presiden kelima, keenam, dan ketujuh yang masih hidup. Kami menemukan lagi titik kecocokan Naruto dengan Indonesia, yaitu kisah persahabatan presiden pertama Soekarno dan Kartosuwiryo, yang ternyata sangat cocok dengan persahabatan Hashirama dan Madara. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita mulai dulu dengan persahabatan Presiden Soekarno dan Kartosuwiryo. Kita semua pasti sepakat Soekarno adalah presiden sekaligus pahlawan besar yang jasanya akan selalu dikenang rakyat Indonesia. Ternyata Presiden Soekarno memiliki seorang sahabat kecil yang sangat dekat bernama Kartosuwiryo. Tidak pernah terlintas di benak Bung Karno jika sahabat kecilnya ini akan menjadi musuh besar baginya di masa depan. Dikisahkan jika Soekarno dan Kartosuwiryo pernah berguru kepada bapak bangsa, yaitu HOS Cokroaminoto. Waktu itu keduanya masih muda, dan mereka pun menjadi sahabat karib. Soekarno sering melakukan hal bersama dengan Kartosuwiryo yang membuat keduanya semakin dekat. Setiap malam, Soekarno selalu berlatih untuk berpidato dan selalu diejek oleh Kartosuwiryo karena dianggap mirip orang gila teriak-teriak sendiri. Soekarno membalas dirinya berpidato karena untuk mempersiapkan dirinya nanti akan menjadi orang besar. Walaupun mereka berdua kadang saling ejek-ejekan, tapi tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka. Beranjak dewasa, keduanya harus berpisah karena menempuh pendidikan di tempat yang berbeda. Dalam kurun waktu itu, keduanya menjadi aktivis organisasi dan muncul sebagai dua cendekiawan besar, tapi seiring waktu, timbul perbedaan paham di antara keduanya. Perbedaan itu semakin meruncing, apalagi ketika persiapan kemerdekaan Indonesia agar lepas dari penjajahan Jepang. Kartosuwiryo tidak setuju dengan penerapan Pancasila karena menurutnya Indonesia haruslah menjadi negara Islam murni. Sedangkan Soekarno berpendapat ideologi Pancasila itulah yang paling pas karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa maupun agama, sehingga Pancasila lah pemersatunya. Rupanya konsep Pancasila ini tidak bisa diterima oleh Kartosuwiryo. Akhirnya dia mendirikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya sebagai wujud pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Hubungan Kartosuwiryo dan Soekarno semakin runcing setelah timbul perintah bunuh Presiden Soekarno oleh Kartosuwiryo kepada para pendukungnya. Melihat hal tersebut, Soekarno tidak punya pilihan selain memerangi Kartosuwiryo dan NII. Dengan kerjasama kuat antara TNI dan rakyat, pemberontakan Kartosuwiryo dapat dihentikan, dan Kartosuwiryo pun ditangkap. Karena sudah terbukti makar, maka hukuman untuk Kartosuwiryo adalah hukuman mati. Dan surat mengenai eksekusi mati itu harus ditandatangani oleh Soekarno. Soekarno yang masih merasakan hubungan persahabatan dengan Kartosuwiryo sangat berat untuk menandatangani surat itu. Sampai beliau melakukan sholat terlebih dahulu dan diiringi dengan isak tangis yang terus-menerus selama seharian. Akhirnya Soekarno dengan berat hati menandatangani surat eksekusi mati Kartosuwiryo. Beberapa waktu kemudian berakhirlah hidup Kartosuwiryo di hadapan regu tembak. Kisah ini entah mengapa mirip dengan kisah Hashirama dan Madara. Hashirama dan Madara adalah sahabat sejak kecil. Keduanya hidup di era perang yang tidak berkesudahan, di mana Konoha belum ada dan setiap klan saling membunuh.
Pertemuan Hashirama dan Madara di sebuah sungai menjadi awal persahabatan mereka. Semakin hari keduanya semakin akrab dan keduanya pun sering berlatih bersama. Karena itulah keduanya pun semakin lama semakin kuat dan mereka memiliki mimpi bersama di mana mereka ingin menciptakan suatu desa agar tidak ada lagi anak-anak yang harus mati di medan perang. Di desa itulah para anak akan dilatih untuk menjadi shinobi. Seiring waktu, keduanya pun terpisahkan permusuhan antara klan Senju dan klan Uchiha yang tidak ada habisnya. Sampai akhirnya keduanya kembali bertemu sebagai pemimpin dari masing-masing klan. Terpaksa Hashirama dan Madara harus bertarung satu sama lain. Akhirnya, datanglah momen di mana adik Madara yaitu Izuna mati oleh Tobirama, adik dari Hashirama. Gara-gara hal itu, Madara benar-benar menaruh dendam kepada Hashirama dan Tobirama, termasuk kepada klan Senju. Hal tersebut membuat Madara bersumpah untuk membalaskan dendam adiknya. Madara pun berhasil membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan setelah diberikan mata adiknya. Pertarungan pun terjadi lagi dengan Hashirama, di mana Madara menggunakan Susanoo sempurnanya. Akhirnya Hashirama yang memenangkan pertarungan itu. Tapi alih-alih membunuh Madara, Hashirama justru mengajak Madara untuk bersatu. Melihat kesungguhan Hashirama yang bahkan rela membunuh dirinya sendiri, Madara pun mau berdamai. Madara dan Hashirama bersama dengan pihak lainnya merumuskan berdirinya desa Konoha. Hashirama dengan senang hati meminta Madara menjadi Hokage. Tapi ternyata rakyat dan daimyo lebih setuju Hashirama yang menjadi Hokage pertama. Madara pun gagal menjadi Hokage. Ditambah pembicaraan Hashirama dan Tobirama yang menyudutkan Madara dan klan Uchiha terdengar oleh Madara sendiri, akhirnya Madara memutuskan untuk pergi dari Konoha. Madara kembali lagi beberapa waktu kemudian, tapi untuk menghancurkan Konoha, di mana dia membawa serta Kyuubi. Hashirama akhirnya harus bertarung serius dengan Madara, di mana pada akhirnya Hashirama pun memutuskan membunuh Madara. Terlepas setelah itu Madara hidup lagi karena Izanagi, Hashirama memang terpaksa membunuh Madara dan saat itu Madara mati. Dua kisah ini sangat mirip dan hanya beberapa hal saja yang berbeda. Mungkinkah Kishimoto Sensei terinspirasi dari sejarah Indonesia dalam membuat kisah Naruto? Kami rasa bisa jadi benar, karena sangat banyak sekali kemiripan antara keduanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.